Halo Tribuners, ketemu lagi bersama Ratu Sejati di Tribunnews On Cam. Nah, hari ini Ratu sudah terhubung dengan dua orang yang hobi banget bersepeda. Kayak yang kita tahu sekarang ya. Bersepeda itu lagi jadi tren banget nih sekarang ini selama pandemi. Hari ini Ratu udah terhubung dengan Mbak Nonce Stella Nelwan. Nah, Mbak Nonce ini adalah Ketua Lady Bike Bekasi dan ada Mas Windu Mulyana. Mas Windu Mulyana ini pegiat sepeda. Hai Halo, Mas Windu. halo. Hai. Mbak Nonce. Hai, Apa kabar nih? Sehat, baik. alhamdulillah, baik. Ini kan kita lagi di masa pandemi ya, meskipun udah mulai new normal. Kalian lagi sibuk ngapain? Sibuk berjuang. Wis. Berjuang ngapain, Mas? Berjuang untuk beradaptasi dong. Kan adaptasi kebiasaan baru nih, AKB. Istilah kerennya kan sekarang AKB ya. AKB. Adaptasi kebiasaan baru. Kalau Mbak Nonce nih, lagi sibuk ngapain? Kalau aku sih ya sibukannya sekarang di rumah, cuman aku kan tadinya mau ada event ya, event sepeda. Tertunda karena ada COVID ini kan, cuman persiapan masih terus berjalan. Oke, event apa tuh Mbak kalau boleh tahu? Event sepeda Guesuk Bekasi, pesertanya sekitar 7.000 orang. Wih, Waduh. banyak juga itu ya. Ngomong-ngomong kalian bersepeda mulai kapan sih? Mbak Nunca dulu aja juga mungkin, Mbak. Mbak Nonce dulu. Kalau bersepeda sih, kalau gue hobi sih udah dari kecil ya, memang seneng bersepeda, seneng olahraga yang outdoor. Kalau bareng komunitas 2015 inilah, 2015 ini bareng-bareng ada temannya gue sih. Oke, kalau Mas Windu nih? Kalau gue yang mulai agak-agak jauh sih dari kelas 4 SD. Waktu saya masih di Padang itu, waktu orang tua masih tinggal di sana. Saya goes sekitar 30 kilo dari tengah kota ke Teluk Bayur, daerah Teluk Bayur. Terus pulangnya kecapean, jadi gak berani pulang. Tapi kalau yang untuk terus diteleponkan ke rumah dari om, ada omnya tinggal di daerah situ, terus dijemput. Ya walaupun sampai rumah biasa ya, langsung kena hukuman alami militer gitulah. Terus kalau yang rutin back to work-nya itu 2006 waktu di Jogja. Itu kebetulan karena kondisi di Jogja juga kondusif ya, mendukung untuk bersepeda juga. Nah, jadi saya terpacu juga untuk mencoba, terus saya berpindah-pindah lokasi kota untuk pas bekerjanya. Saya juga mencoba untuk tetap konsisten bersepeda, dan ternyata memang pilihan paling rasionalnya kayaknya itu deh. Paling rasional. Kalau Mbak Nonce sendiri nih, kalau beraktivitas juga pakai sepeda atau masih kadang pakai motor juga? Kadang masih pakai motor, cuman kalau masih di daerah kompleks saya naik sepeda. Kalau paling jauh bersepeda itu kemana? Mbak Nonce dulu. Gue School PP aku ini daerah Jonggol, Kerawang. Tapi aku seringnya ini sih MTB. Gunung. Ke gunung ya? Kalau sekarang baru ngaspal nih. Tadinya awalnya dulu gunung. MTB awalnya. Berapa kilometer tuh Mbak? Kalau dari sini ke Jonggol ya, misal ya. Kalau dari sini ke Jonggol ya sekitar 80-an lah. Wah. PP 80-an lah. Luar biasa, tapi itu bareng-bareng ya? Bareng komunitas. Bareng-bareng komunitas. Kalau Mas Windu nih, paling jauh kemana? Paling jauh itu ke masjid. Masjid mana nih? Jadi kalau nyepeda, ini saya memang rutin hampir setiap tahun pulang ke rumah saya atau ke rumahnya istri yang di Sragen dari Bandung nyepeda. Jadi biasanya di dekat-dekat Taman Lebaran atau setiap Desember gitulah, akhir tahun gitu. Jadi kadang-kadang saya muter dulu mana gitu ya. Jadi ya sempat bareng-bareng, pernah sendirian sering kalau yang gue jauhnya itu ya. Jadi beberapa kali sih memang udah selama dari 2012 ya kalau nggak salah saya. 2012, wah ya, udah lama juga ya. Waktu masih kerja di Jakarta waktu itu. Ini dari sekian banyaknya olahraga di dunia ini gitu ya, kenapa yang dipilih tuh sepeda gitu? Kalau saya sih, kalau buat saya itu all in one gitu sih soalnya. Jadi semuanya, jadi ada aerobiknya, ada relaxingnya juga, terus ada transportasinya. Jadi nggak perlu ngeluarin uang buat ke gym, bisa main sepeda statiknya di jalan gitu kan. Terus habis itu bisa dapat relaxingnya, ngeliatin banyak pemandangan yang bergerak kan ya, terus berinteraksi sama masyarakat juga.
aktivitas sosialnya juga jalan, karena kan di jalan saya biasanya kalau jalan jauh ya terutama itu saya nyempetin tuh untuk ngobrol sama masyarakat, ngobrol di mana saya berhenti istirahatnya, kadang-kadang di pom bensin, di musola atau di kantor polisi gitu ya. Jadi mengasah intuisi sosialnya aja sih kalau saya sih. Kalau Mbak Nonce nih? Kalau aku ya paling masuk rasionya ya bersepeda. Saya awalnya belum bersepeda tuh sering sakit. Dulu sakit. Iya. Semenjak bersepeda nggak pernah sakit lagi, sehat. Oh gitu ya, emang udah ngerasain efeknya langsung gitu. Sakitnya pindah Mbak ke dompet. Buat upgrade. Kalau yang sering upgrade ya Om, kalau saya enggak, dari dulu nggak pernah ganti. Okay. Kalau aku mau ke Mbak Nonce nih, ini kan apa sih yang jadi motivasi untuk bersepeda selain awalnya sakit-sakitan itu? Soalnya kan bisa dibilang Mbak Nonce ini kan cewek. Nah, identiknya cewek itu kan nggak suka panas-panasan, takut hitam kayak gitu. Penyiarnya tuh kayaknya. Enggak ya Mas, kalau aku kan dari dulunya emang seneng olahraga outdoor ya. Dulu waktu belum nikah pun saya senengnya kan naik gunung. Saya seneng. Iya, jadi sekarang ya udah sepedaan aja enak, nggak mikir badan hitam juga. Ya mungkin hitam pas sepedaan, kalau udah di rumah lagi bersih lagi gitu. Mas Windu nih, ini kan paling pernah bersepeda dari Bandung ke Solo. Bahkan tadi dibilang kayak tiap tahun ya. Itu apa yang jadi motivasi, bisa dibilang itu kan hal ekstrim ya? Kalau awalnya iya mungkin ya, karena belum terbiasa. Tapi kalau sudah beberapa kali, sama seperti orang yang belum biasa naik sepeda di tengah kota, akan melihat orang-orang yang setiap harinya berangkat kantor naik sepeda itu kurang kerjaan, ekstrim, dan segala macam. Tapi kalau udah dijalanin tiap hari atau tiap saat gitu, ya akhirnya ketemu juga, oh ternyata memang manfaatnya ada. Nah kalau buat saya, waktu yang Bandung Solo itu memang ada misinya. Waktu itu kebetulan kita ada tim, kita ada project gitu ya, kita jalan bareng, dan didukung penuh sama pemerintah Kota Bandung waktu itu kebetulan. Jadi kita punya program waktu itu namanya Tebarkan Kebaikan. Jadi kita mampir ke beberapa kota, kita talk show, kita terus ketemu dengan komunitas, kita bicara tentang bersepeda dari masing-masing kota, berbagi ya. Jadi pengalaman di Bandung seperti apa, di kota tersebut seperti apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa mereka berikan dalam bentuk informasi, termasuk siapa tahu bisa direplikasi gitu aja. Kan menarik kalau misalnya direplikasi, karena ada beberapa kota dengan kultur dan budaya yang berbeda itu penanganannya berbeda untuk masalah sepeda, terutama bagaimana mencoba untuk menggerakkan masyarakat yang tadinya belum mau bersepeda untuk jadi bersepeda. Oke, memang ada misinya ya saat itu. Ya, tapi ke depan ada rencana untuk melakukan hal itu lagi nggak Mas Windu? Sebenarnya itu perjalanan kedua ya. Perjalanan pertamanya Bandung Lampung waktu itu. Dan waktu itu setelah perjalanan yang kedua kami sudah desain untuk perjalanan ketiganya sampai ke Bali atau ke Lombok. Sekarang kena pandemi ini, berarti otomatis harus mundur setahun juga kayak gitu. Oke, tadi ngomongin ada unsur lalu lintasnya nih. Aku mau ke Mbak Nonce. Sekarang ini, selama pandemi ini kan ada banyak banget istilahnya pesepeda baru ya, yang terus jadi pada ikut-ikutan untuk bersepeda dan bisa dibilang jadi tren baru nih. Itu gimana sih tanggapan dari Mbak Nonce? Kalau aku malah seneng ya, semakin tren semakin banyak yang hobi bersepeda. Apalagi tugas aku itu harus memasyarakatkan olahraga sepeda itu untuk perempuan kalau saya tujuannya. Makanya saya mendirikan komunitas Lady Bikers Bekasi itu karena untuk mengajak perempuan-perempuan yang tidak suka olahraga sepeda menjadi suka olahraga bersepeda. Selama pandemi ini nambah nggak tuh Mbak anggota komunitasnya? Kelihatannya nanti dari ini aja, dari pembuatan jersey Lady Bike aja nambah terus. Sekarang udah 150 piece. Kalau cowok kan udah banyak ya, nggak aneh kalau cowok bersepeda. Kalau cewek kan cewek semua kumpul banyak banget, itu kan udah keren banget. Bener. Kalau Mas Windu nih, gimana menanggapi soal bersepeda yang sekarang jadi tren baru ini? Kalau saya dua sisi mata uang gitu ya, dua sisi keping mata uang gitu. Jadi satunya memang saya bahagia, saya suka, saya merasa
ini malah momentum yang bagus, tapi di sisi lain juga ada kekhawatiran tersendiri, terutama terkait dengan ketertiban berlalu lintasnya, plus ditambah dengan kondisi pandemi yang sekarang. Ya, khawatirnya memang jadi agak double-double. Nah, itu yang saya dengan beberapa teman yang di komunitas juga kita aktif untuk bikin, yang bisa kita lakukan ya sebagai anggota komunitas, sebagai anggota masyarakat ya, kita bikin e-poster, kita bikin prosedural atau protokol untuk bersepeda yang aman seperti apa, untuk orang dewasa seperti apa, untuk anak-anak seperti apa, untuk yang pemula bagaimana. Semuanya mulai dari lalu lintasnya, termasuk protokol kesehatannya seperti apa yang dijalankan. Nah, harapannya memang teman-teman pesepeda yang terutama yang baru mulai itu paham benar dengan kondisi ini dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Bersepeda itu bagus, nggak ada yang bilang bersepeda itu jelek, bersepeda itu bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan rules-nya, tidak sesuai dengan aturannya, karena menggunakan jalan ya. Jadi kan di konsep di jalan itu ada yang namanya share the road ya, berbagi jalan. Kalau nggak paham dengan konsep berbagi jalannya, akhirnya banyak yang dirugikan dan orang melihat itu bukan personal, tetapi kelompok. Akhirnya ngomong pesepeda itu semuanya kayak gitu loh. Padahal banyak banget yang nggak seperti itu gitu. Oke, kemarin ada beberapa kasus pesepeda yang mereka meninggal dunia pas lagi bersepeda dan itu kebanyakan adalah para pesepeda baru. Ya. Benar. Itu apakah emang resikonya tuh sebesar itu sih, Mas? Mbak juga? Kalau menurut saya sih sebenarnya enggak ya. Olahraga sepeda itu olahraga yang paling santai ya, yang paling direkomendasiin banget sih sama dokter ya. Mungkin mereka faktor kelelahan, faktor punya penyakit bawaan, mungkin juga itu. Mungkin dia kecapean tapi dia memaksakan diri ya. Latihan tapi dia merasa dia kuat, padahal sebenarnya dia letih, memaksakan. Mungkin karena faktor itu bisa jadi. Kalau dari Mas Windu, gimana? Ya, saya setuju banget sih sama yang disampaikan tadi sama Mbak Nunce. Memang dari beberapa kasus yang terjadi setelah kami amati dengan teman-teman juga, ternyata beberapa itu yang pertama memang pemula ya, akhirnya barusan bersepeda. Artinya tubuhnya baru melakukan adaptasi terhadap pola yang dilakukan. Yang kedua, ada beberapa informasi yang didapatkan bahwa beberapa mereka yang meninggal itu memang sebelumnya tidak tidur teratur, kurang istirahat. Nah, itu karena faktor kurang istirahat, akhirnya pada saat dia memaksa atau memacu kondisi di jalan, jantung dengan paru-parunya bekerja lebih ekstra, dan akhirnya asupannya oksigen kurang, ditambah lagi dia menggunakan masker. Tapi masker bukan pemicu atau yang menyebabkan meninggal ya, bukan. Terus yang ketiga, ternyata ada juga beberapa yang punya penyakit bawaan. Nah, memang di dalam bersepeda itu yang dicari apa? Jadi kita kalau pada saat kita akan bersepeda, apa yang kita cari dengan bersepeda itu? Kita harus kembali ke situ dulu. Mau sehatnya, mau gayanya, atau mau sosialisasinya, atau mau apa gitu ya. Ya, itu kita harus fix dulu di situ, baru kita jalan. Artinya kalau memang kita ingin sehat, ya kita jalankan semua aturan-aturan yang sudah ada, regulasinya seperti apa, bersepeda santai aja. Karena kalau masih baru adaptasi, memacu sepeda dengan kekuatan yang berlebih itu kan memaksa kerja otot di paru-paru dan jantung. Gitu. Kalau belum terbiasa, ya akhirnya bisa melewati batas ambangnya gitu. Oke, tadi disinggung juga soal masker ya. Jadi kemarin itu saya sempat baca sebuah berita yang katanya ada yang pesepeda baru nih yang meninggal gara-gara dia pakai masker pas lagi bersepeda. Nah, aku mau nanya nih ke Mbak Nonce sama Mas Windu. Kan kalian yang udah sering bersepeda dan kalian yang udah lebih ngerti gitu ya. Sebenarnya kalau kita bersepeda pakai masker itu gimana sih, baik atau enggak? Karena kan dilema ya. Kalau misal protapnya emang kita disuruh pakai masker, tapi ketika bersepeda apakah harus pakai masker juga? Lebih baiknya gimana? Silakan. Kalau saya sih sebaiknya ya, saya ini juga kan sharing juga sama dokter, sebaiknya pas berolahraganya itu kita tidak memakai masker. Karena kan kalau pas olahraga itu butuh oksigen banyak kan. Iya. Jadi nanti pas di kerumunan, kita banyak orang baru kita pakai lagi masker. Tapi saat berolahraganya aku nggak pernah pakai masker. Oke, kalau dari Mas Windu gimana nih? Baiknya gimana? Kalau bersepeda pakai masker sih nggak masalah ya, nyantai-nyantai aja. Selama kalau pas makan atau minum maskernya dilepas ya. Itu kan agak susah. Nah, maksudnya gini, seperti Mbak Nonce bilang tadi, kalau kita mau bersepeda memang kalau kayuhannya yang kita jalankan atau jalan yang kita lewati itu masih datar, terus nyantai, pakai masker nggak bermasalah karena itu masih dalam ritme yang
yang santai gitu ya, wajar. Jadi asupan oksigen dengan menggunakan masker pun masih memungkinkan. Tapi begitu ketemu jalan yang menanjak atau kita tiba-tiba harus ngegoes dengan ekstra, ya turunin aja maskernya gitu loh. Kalau saya sih seperti itu. Cuman memang harus ngelihat, itu kenapa kalau di tempat teman-teman ada yang namanya smart ya, goes smart namanya. Jadi smart tuh yang pertama usahakan bersepedanya solo aja, solo riding. Jadi sendiri aja yang bergerombol. Itu lebih aman, jauh lebih aman. Terus habis itu menggunakan masker. Itu dengan beberapa kondisi tertentu tadi. Arm protection atau lengan panjang gitu ya. Karena itu untuk menjaga supaya droplet yang misalnya nempel itu tidak langsung ke kulit. Terus habis itu rute yang kita pilih jangan rute-rute yang terlalu ramai gitu loh. Kalau yang sepeda pemula kan biasanya rutenya tertentu tuh. Mereka ke tengah kota, ke pusat keramaian. Nah, kita hindari aja itu, jangan ke situ gitu loh. Nah, akhirnya yang ketiga timingnya, kita ambil waktu yang sepagi mungkin, kita sudah selesai dengan bersepeda, ya secepat mungkin gitu ya. Artinya ada beberapa step atau beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan kita menjadi salah satu carrier pada saat kita bersepeda itu. Kalau saya sih seperti itu. Memang benar kalau pakai masker ya pada kondisi kita bersepeda terlalu workoutnya terlalu tinggi ya maskernya diturunin aja gitu supaya kita bisa mendapatkan asupan oksigen lebih baik. Kalau dari komunitasnya Mbak Nonce sendiri nih, ada protap khusus nggak sih untuk bersepeda selama pandemi? Sama aja sih, paling ngikutin protokol ya, kita pakai sarung tangan, pakai masker. Kalau safety riding udah pasti ya, kalau geser itu safety riding ya. Pakai sarung tangan, sanitizer, masker, ya selalu sedia hand sanitizer lah kalau kita berangkat geser. Ngikutin protokol kesehatan dari pemerintah ya. Terakhir nih, tips bersepeda untuk pemula. Ini mungkin boleh saling melengkapi ya. Dari siapa dulu, monggo silahkan. Kayaknya yang senior dulu nih, kayaknya lebih banyak dibanding aku. Kelihatan jenggotnya ya, senior. Kalau untuk pemula yang pasti yang pertama ya, kamu harus punya sepeda dulu kan. Kalau kamu nggak punya sepeda, kamu nggak usah bersepeda ya. Yang kedua, jadi yang kedua, kalau bisa lebih baik bersama teman yang sudah sering bersepeda. Jadi paham tentang apa yang harus dilakukan di jalan pada saat bersepeda. Lalu juga ikuti semua aturan lalu lintas, ambil jalur yang paling kiri, jangan menerobos lampu merah. Karena kalau banyak pesepeda pemula karena jumlahnya sangat banyak di jalan, mereka cenderung untuk tidak mematuhi itu dan itu sangat berbahaya. Bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga pengguna jalan lainnya. Tapi itu berbeda dengan pesepeda pemula dalam artian masih anak-anak ya. Anak-anak di bawah 12 tahun itu wajib didampingi sama orang tua. Nggak bisa dilepas. Apalagi kalau dipilihnya jalannya yang jalan besar ya, jalan raya yang banyak dipakai sama teman-teman pesepeda itu. Kalau yang anak kecil seharusnya sebaiknya sih di dalam komplek atau di lingkungan kampung aja dulu, jangan sampai ke jalan besar. Karena kan kemampuan untuk mengontrol keseimbangannya itu masih berkembang ya, jadi belum begitu bagus, sehingga pada saat akan berpindah arah atau merubah arah, dia cenderung tidak melakukan visualisasi ke belakang, dia tidak akan melihat kondisi di belakang gitu. Nah, itu kan berbahaya. Itu yang sering terjadi. Ya walaupun beberapa pesepeda yang sudah cukup umur juga melakukan hal yang sama karena tidak memberikan tanda, tapi buat anak-anak karena posisinya dia lebih kecil, lebih pendek mungkin seperti itu oleh beberapa kendaraan juga cenderung tidak terlihat. Itu jadi salah satu hal yang harus kita concern benar, terutama untuk mereka yang ada di jalan besar kan. Makanya kalau anak yang masih di bawah 12 tahun itu sebaiknya tidak bersepeda di jalan besar dulu. Ataupun kalau mau bersepeda di jalan besar, ya didampingi orang tua atau mereka yang paham benar tentang bagaimana bersepeda yang aman di jalan besar. Itu. Mungkin Mbak Nunce bisa nambahin sih. Dari Mbak Nunce nih, tips untuk pesepeda pemula. Udah diborong semua sama ya paling aku kalau gue baru ya paling kasih tahu aja safety riding, bajunya harus bagaimana untuk aku biasanya kan punya cewek kan ya baju kalau walaupun pakai hijab bajunya harus yang safety, jilbabnya yang gimana, bajunya ya baju bersepeda bukan baju jilbab yang panjang atau baju kaos celana yang lebar-lebar itu kan itu resiko. Paling itu aja kalau untuk pemula sih.
Sama jangan terlalu diporsir pas bersepeda itu kalau pas awal-awal goes. Sesuai kemampuan aja, awal-awal misalnya 10 menit, 15 menit, sana baru nanti. Oke, terima kasih Mas Windu dan Mbak Nonce udah ngobrol-ngobrol bareng soal tren bersepeda di tengah pandemi, udah ngasih tips juga nih buat Tribuners yang kepengen jadi pesepeda yang baru aja ngikutin tren gitu ya, jadi pesepeda pemula. Jangan terlalu memaksakan diri lah. Jadi ya kalau memang ngerasa udah capek, udah nggak kuat, udah mending istirahat aja, jangan terlalu memaksakan diri, gitu kan? Oke. Terima kasih Mbak Nonce, Mas Windu. Mbak Windu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.